Hadirin jamaah sekalian, malam ini kita masih akan membahas tentang yang berkaitan dengan sholat musafir, sholat orang yang bepergian, yang boleh dijamak dan boleh dikosor. Adapun pembahasan berikutnya adalah di mana kita ketahui bahwa orang yang boleh mengkosor dan menjamak sholatnya itu di dalam ketika bepergian, jika perginya itu tidak untuk maksiat. Kalau niatnya untuk maksiat nggak berlaku tuh, ya nggak boleh menjamak atau mengkosor sholatnya. Nah sekarang dibahas wa aqsamul asim min nahiyati jawazil qasri. Adapun hal-hal yang disebut berbuat maksiat itu jika dilakukan oleh orang yang musafir itu, tetapi min nahiyati jawazil qasri, ditinjau dari bolehnya untuk mengkosor dan menjamak sholat walaupun berbuat maksiat itu. Nah di sini jelaskan at-tarakhusu salah satu, ada 7 hal yang orang itu boleh mengkosor sholatnya sekalipun berbuat maksiat di dalam bepergian. Yang pertama asin bis safari, yaitu orang yang perginya itu memang niatnya untuk berbuat maksiat. Umpamanya pergi ke Bandung untuk main judi gitu ya, atau untuk yang dilarang lah oleh Allah. Maka yaitu wa huwa alladzi ansha'a safarahu min ajli ma'siyati hukmuhu, hukumnya la yajuzu lahul qasru, tidak dibolehkan orang itu untuk mengkosor sholatnya. Illa, nah ini, kecuali walaupun niatnya untuk maksiat, kecuali orang itu idza taba, di dalam perjalanannya itu dia bertobat pada Allah, ya, menyesali niatnya yang tidak baik itu, kemudian bertobat pada Allah. Wa baqiya min safarhi aktsaru min marhalataini, ya. Dan ketika dia tobat itu dia masih berada di tempat yang jaraknya itu masih masa patul qasri, yaitu marhalataini. Jadi masih boleh mengkosor sholat karena jaraknya masih 82 km. Jadi kalau umpamanya dia ke Bogor, ke Bandung kan 200 lebih tuh, ya. Setelah di tengah jalan berubah niatnya, tapi ketika itu sudah melampaui 82 km, dia tobat, dia sadar. Nah, orang yang niat perginya itu untuk maksiat, karena dia tobat, maka perginya itu nanti dia dibolehkan untuk menjamak dan mengkosor sholatnya. Yang pertama, ya. Syaratnya dia tobat benar, ila taba, ya. Dan jaraknya waktu tobat itu masih lebih daripada 82 km gitu. Yang kedua, asin pis safari. Dia berbuat maksiat di dalam bepergiannya itu. Jadi niatnya tadinya nggak berbuat maksiat, tapi di tengah jalan dia berbuat maksiat, ya. Wa huwa alladzi ansha'a safarahu fi mubahin, yaitu orang yang ketika berangkat di dalam perjalanan perginya itu niatnya tujuannya sesuatu yang mubah, tidak untuk maksiat, ya, untuk dagang dan sebagainya, atau apalagi yang sunnah seperti silaturahmi. Walakinnahu asa fi asna'ihi, akan tetapi dia di tengah jalan berbuat maksiat. Yang tadinya tidak ada niat berbuat maksiat, di tengah jalan tergoda, akhirnya berbuat maksiat. Bagaimana hukumnya? Hukmuhu yajuzu lahul qasra. Boleh orang itu tetap untuk bisa dan boleh melaksanakan sholatnya dengan mengkosor dan juga menjamak. Karena maksiatnya itu tiba-tiba, dan setiap orang
memang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullukum khata'un, kamu semua pasti akan berbuat salah. Jadi ketika berangkat tidak niat berbuat maksiat, tapi tengah jalan berbuat maksiat, maka tetap dihukumi musafir yang boleh mengqashar sholatnya. Yang ketiga, asin bis safari. Dia pergi kemudian berbuat di dalam perjalanannya itu sesuatu yang dilarang atau maksiat. Wa huwa alladzi ansa'a safarahu fi mubahin. Yaitu yang dia perginya tidak untuk maksiat tapi untuk sesuatu yang mubah. Tsumma kemudian di tengah jalan qalabahu, berbalik pikiran, wa ja'alahu, dan dijadikan niatnya itu perginya itu lil maksiyah, untuk berbuat maksiat. Fi asna'i safari, di tengah jalan. Ya.